Bahagia berkalang haru, pekan ini seakan menaungi batin keluarga almarhum Olga Syaputra. Pasalnya, 2 tahun pasca almarhum Olga meninggal dunia, baru di tahun 2017 ini, Billy Syaputra dan sederet anggota keluarga Olga bisa mewujudkan mimpi Olga untuk membangun rumah ibadah. Tak main-main, demi membangun musola yang diberi nama Birrul Walidaini Olga Syaputra tersebut, Billy dan keluarganya rela menggelontorkan budget fantastis lebih dari 800 juta rupiah. Lantai ini tingginya kan 4 meter, ke atas itu 4 meter juga jadi 8 meter tinggi. Kubah, belum kubah utamanya. Kubah utama dan nanti juga depan juga ada menara, ada kubahnya, kubah kecil. Sekitar bulan-bulan Februari atau ya sekitar Februari atau Maret itu ngobrol dengan Pak Mandor. Pak Mandor, ini udah berapa duit nih? Wah, udah main juga Pak Ustadz nih. Kira-kira berapa kisarannya? Itu bulan Februari ya, itu dibilang sekitar 800 juta udah. Alhamdulillah sedikit lagi rampung musolanya almarhum Olga, udah sekitar 80%, ya tinggal 20% tinggal finishingnya. Kenapa bisa memakan waktu lama? Karena kan satu hal yang harus kita pikirin, kita membuat musola itu jangan sembarang kita buat, karena kita harus tahu dulu kira-kira bermanfaat nggak bagi masyarakat setempat. Bang Billy sempat cross check di daerah situ, kebetulan musolanya emang nggak ada di daerah situ, dan ketika ada masjid pun jaraknya lumayan jauh gitu loh. Makanya keluarga memutuskan ya udah kita membuat musola di daerah situ, karena juga masyarakat setempat juga berkeinginan juga pengen punya ada musola. Dan bener banget tuh kita ketika Bang Billy menyambangi pas di Idul Adha itu, Bang Billy diundang sama warga setempat, bilang warga setempat katanya alhamdulillah senang banget bisa ada musolanya almarhum, kita bisa memanfaatkan musola tersebut gitu sih. Uniknya tidak hanya indah, sejak direnovasi dan dirubah namanya menjadi Birrul Walidaini Olga Syaputra, musola tersebut mendadak semakin ramai dikunjungi. Terutama ketika Billy Syaputra datang menengok pada Hari Raya Idul Adha tanggal 1 September lalu, warga dikabarkan membludak datang memenuhi musola. Kalau dulu sebelum direnovasi, paling ketika sholat jamaah itu cuman ada 2-3 saf aja. Tapi sekarang begitu ada, ya udah bagus musolanya, udah terang, udah bersih, itu bisa sampai 4 atau 5 saf untuk. Dari awal tahun berapa ya Bang Billy sempat lihat dulu waktu itu tanahnya, terus bangunannya emang kurang layak, akhirnya kita bikin bener-bener kita rombak dari nol gitu loh, dan akhirnya alhamdulillah sampai sekarang gitu. Bukan berarti Bang Billy menggembar-gemborkan musolanya almarhum untuk kasih tahu kepada masyarakat, kagak. Sebenarnya lillahi ta'ala keluarga Bang Billy ini semata-mata untuk almarhum, karena kan sekarang gini, apa yang kita bisa buat lagi selain doa buat almarhum, kebaikan-kebaikan, hal-hal yang sangat positif buat almarhum. Jadi contoh almarhum sudah mempunyai sesuatu di dunia. Nah, sesuatu itu kan otomatis nggak bisa dibawa mati kan, dalam arti tahu kan sesuatu ya itulah. Jadi gimana cara kita memanfaatkan sesuatu itu menjadi hal yang buat hal positif membuat almarhum itu sendiri gitu sih. Cerita cinta luar biasa untuk keluarga. Pekan ini juga diretas oleh Verrell Bramasta dan sang ibunda Vena Melinda. Pekan ini Vena dan Verrell khusus meluangkan waktu menggarap sebuah lagu yang menggambarkan perjalanan ikatan ibu anak antara Vena, Verrell, dan Atala yang penuh jatuh bangun. Ya, sudah menjadi rahasia umum bahwa perceraian Vena dengan Ivan Fadila sang mantan suami sempat diwarnai konflik yang mengguncang Verrell menjadi anak broken home akibat konflik panas kedua orang tuanya. Dan masa-masa pahit itu dituangkan Vena dan Verrell dalam lagu berikut ini. Konsep ceritanya bagus banget. Ini emang benar-benar menceritakan, bisa dibilang menceritakan kisah hidup kita selama 3-4 tahun ke belakang gitu. Jadi dari awal keluarga kita misalnya mulai terpecah, dan akhirnya mulai sana merasakan semua sendiri-sendiri tuh mulai ngerasa mungkin sedih, ngerasa ada sesuatu yang hilang. Tapi pada saat itu datanglah satu malaikat kecil yang mempererat hubungan kita dan membuat kita semua tuh bahagia. Itu ceritanya Fania. Jadi ikutin terus ya pemirsa.
Ya, balita lucu bernama Fania memang menjadi obat cinta yang mempersatukan kembali Vena dan anak-anaknya. Maka wajar jika Ferel yang sempat menangis bahagia ketika untuk pertama kalinya melihat kedua orang tuanya bisa tampil rukun saat meresmikan rumah baru Ferel terlihat sangat sayang kepada Fania. Buktinya, Ferel khusus mempersembahkan lagu yang dinyanyikan satu keluarga tersebut sebagai hadiah ulang tahun pertama Fania. Sebagai wujud cinta bahwa Ferel mencintai Fania layaknya adik kandung dan bukannya saudara angkat. Begitu cintanya Ferel kepada Fania, sampai-sampai balita lucu tersebut tak pernah mau lepas dari gendongan Ferel menciptakan pemandangan haru cinta seperti berikut ini. Ya. Oh iya sayang, iya sini. Enggak mau. Iya sini. Bandel ya. Sama kakak ya. Sebenarnya buat ulang tahun Fania yang pertama, kita tuh mau ngasih dia tuh kado gitu sebenarnya karena kan semakin Fania besar, tapi kan pemberitaan di media itu masih suka bilang kalau misalnya asal-usul Fania itu kayak gimana tadi ya kan. Jadi ntar kalau dia udah gede pasti kan mungkin bukan dari kita tapi orang lain akan bilang dulu Fania itu seperti apa. Nah kita sih berharap dengan adanya lagu ini ya apapun itu masa lalu dia, yang penting sekarang Fania itu udah menjadi bagian dari keluarga kita dan kita sayang sama dia seperti darah daging sendiri. Jagat entertainment tak pernah sepi dari momen dan peristiwa yang unik serta mengejutkan. Di antaranya artis Vicky Su yang semakin sering mengunggah foto mesranya dengan sang calon suami pasca lamaran. Benarkah Vicky Su yang konon akan menikah di akhir September ini tengah pamer foto prawedding? Sementara itu, aktor Indro Warkop mendadak disomasi oleh keponakannya sendiri gara-gara masalah harta warisan. Ada apa gerangan? Langsung saja kita simak liputannya usai jeda pariwara berikut ini.